Mas Ardi tadi ya, kepada pemburu dikenakan hukuman 5 tahun kalau nggak salah ya, dulu ya. Ya, dulu 5 tahun. Sekarang berapa tahun sekarang? Jadi Sunendi itu 12 tahun penjara. Dengan denda? Dendanya 100 juta. Dan dibayar tuh denda tuh? Apabila dia tidak sanggup bayar, maka 3 bulan penjara. Ditambah? Tambah. 12 tahun plus. Ya. Nah, kemudian ini kelompok kedua, ini ada 6 orang. Dari 6 orang itu yang Sahru ini 12 tahun penjara, sisanya itu 11 tahun penjara. Dan ini rekor tertinggi hukuman di Indonesia untuk perburuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan para pencinta alam, para kawan-kawan yang bergerak dalam bidang khususnya konservasi badak Jawa. Kita telah membahas dalam bagian pertama, yaitu atau part pertama mengenai populasi, kondisi badak Jawa, penyebaran, dan tentunya termasuk kelahiran, kematian, dan hal-hal yang menyangkut pertumbuhan perkembangan populasi. Maka tentunya dalam diskusi kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai kondisi tentang tekanan terhadap jumlah atau populasi badak Jawa. Itu soal pemburuan. Dan akan dibahas bersama Kepala Taman Surya Jonggolon, Pak Ardi Andono, tentang bagaimana teknik, bagaimana strategi, tentang hal-hal yang terkaitan dengan kesiapan, hubungan kerjasama, bagaimana mekanisme hubungan dengan para pihak di luar Taman Nasional, maupun dengan masyarakat sekitarnya. Dan akhirnya terungkap. Dan insya Allah akhirnya juga mudah-mudahan selanjutnya tidak akan ada lagi kondisi yang berkaitan dengan pemburuan badak. Kawan-kawan, mari selanjutnya kita mendengarkan bagaimana pembahasan, bagaimana taktik, bagaimana strategi mengenai mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan pemburuan badak tentunya oleh manusia. Informasi tadi kan tentang jumlah 82. Tetapi kalau dalam strategi teknik manajemen kan harus diketahui juga itu. Katanya berapa sih perbandingan jantan betina? Sudah diketahui Mas? Sudah. Jadi berdasarkan jurnal yang ada, kemudian ya mungkin perbandingan dengan badak Sumatera dan lainnya, badak India dan lainnya, kita menganggap bahwa perbandingannya 1:4. Nah saat ini berdasarkan 1 jantan 4 betina. Tapi yang terjadi di Ujung Kulon dengan data yang ada, justru datanya 50-50. Jantan 50, betina 50. Jadi dari 82 ini sudah diketahui 40 betina, ya 40 jantan. Ya sekitar 41-41 lah seperti itu. Nah, ini kan kondisinya miris. Jadi ada persaingan di antara jantan, kemudian dan yang lucunya ada beberapa betina yang hingga saat ini belum pernah melahirkan. Padahal usianya sudah di atas 20 tahun. Karena persaingan mungkin ya? Bisa jadi seperti itu. Dan beberapa peneliti juga menyatakan badak betina yang tidak segera dikawinkan, itu dia akan mengalami gangguan rahim, kena kista. Maka sekarang ini berdasarkan hasil tes DNA, itu terdeteksi sekitar 55% badak betina itu mandul. Masya Allah. Ini alarm ini kalau gitu. Ya betul sekali. 50% badak betina yang tadi adalah 50% sex ratio ini dideteksi dari 50% betina mandul. Betul. Nah ini gawat ini kawan-kawan ini. Iya. Maka kita harus ada intervensi. Jadi kita tidak bisa menyerahkan kondisi ini ke alam. Kita sudah tahu dari mulai sex ratio, kemudian sebaran, kemudian DNA-nya, maka tidak terbantahkan lagi kita perlu breeding sistematis.
perlu breeding sistematis. Nanti kita bicara lebih lanjut. Ini saya masih kembali ke soal keselamatan badak. Jadi badak tadi kawan-kawan berada pada satu tempat yang kalau saya katakan terpojokkan ya. Di semenanjung Ujung Kulon dengan jumlah pasti tanda tanya, tapi optimis lah mengarah kepada 82 kan gitu kan. Tetapi di luarnya adalah masyarakat, penduduk. Masyarakat ini kan bisa positif, bisa negatif ya. Betul sekali. Terhadap badak nih. Bagaimana pengalaman Pak Ardi tentang situasi masyarakat ini? Baik, jadi Taman Nasional Ujung Kulon ini unik. Jadi kita itu sebelumnya hanya punya wilayah semenanjung Ujung Kulon. Kemudian beberapa pulau termasuk Panaitan, Handelem, Pucang, dan Krakatau. Kemudian kita juga bukan dibebani, dapat mendapatkan wilayah kelola juga untuk Tahura dulu. Nah, ketika tahun 60-an, Tahura itu diambil alih oleh Perhutani. Kemudian Perhutani wilayah Gunung Honje diserahkan ke kita. Gunung Honje ini ternyata juga sudah ada, kalau bahasanya zaman itu namanya perambahnya. Total kita sudah mendeteksi, kita sudah membuat kelompok. Karena kalau kita tidak tertibkan, kita tidak memanage, itu salah. Maka kita memanage. Kita sudah ada 12 kelompok besar. Totalnya sekitar 2.250 kakak. Artinya di sekeliling atau satu? Jadi di wilayah Semenanjung saya, di luar Semenanjung, jadi di Gunung Honje. Di daerah Gunung Honje. Di Gunung Honje. Dan Gunung Honje itu habitat badak? Bukan. Bukan. Kalau dulu terakhir itu memang pernah badak itu mendekati Gunung Honje. Itu sekitar tahun 2017. Yaitu di daerah JRSA saat ini. Jariska ini. Jadi dulu mendekati situ, tapi gunungnya kan nggak bisa, kan karena terlalu tinggi. Nah di situ ada masyarakat itu berkebun, ada yang juga bertani, bersawah seperti itu. Iya, jadi artinya mereka itu kan masyarakat yang tadi di sekitar Gunung Honje berada di luar kawasan ya? Betul, di dalam kawasan. Tapi di seksi 3 namanya. Di seksi 3. Jadi artinya di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon masih ada permukiman kira-kira itu ya? Kalau pemukimannya hanya ada di Ujung Jaya. Kemudian ada juga yang di resort ini resort Ketapang. Cuma ada 2 tempat itu. Memang persoalan yang rumit itu. Betul sekali. Ya, kita sudah zaman saya waktu di kantor Menteri Lingkungan Hidup itu memindahkan sekian orang kembali lagi gitu. Betul. Jadi susah sekali kan itu kan, ada suatu kebiasaan dan sebagainya. Baik, Mas, kita fokus sekarang ke soal pemburuan tadi. Siap. Saya mendengar kabar dari surat kabar, mendengar cerita dari kawan-kawan, maka sosok Mas Ardi berhasil untuk melakukan pendeteksian mengenai para pemburu dan akhirnya juga kerjasama sama aparat setempat dan nasional, pemerintah pusat akhirnya bisa menangkap pemburu dan membuikan pemburu, menghukum pemburu. Gimana ceritanya? Ya, betul sekali. Jadi kita deteksi dulu. Pertama adalah kita sudah tidak punya kewenangan penyidikan. Maka penyidikan dana mulai dari dana penyidikan, kemudian kita operasi segalanya itu ternyata ada di Gakum. Maka saya mendekati Gakum ini Kementerian Kehutanan, tapi dirjennya Dirjen Gakum. Kami melakukan kerjasama, minta bantuan untuk operasinya. Kemudian karena ini kita deteksi ternyata menggunakan senjata, maka digunakannya undang-undang darurat. Maka yang paling tepat kita menggunakan penyidiknya dari Polri. Kepolisian. Ya, karena kita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan undang-undangnya adalah undang-undang LHK saja. Undang-undang darurat tidak. Kita menggunakan meminta bantuan Polda Banten saat itu. Kemudian kasus ini untuk jaksanya itu Kejaksaan Tinggi Banten.
Dan ketika penuntutan itu di kejaksaan di Pandeglang. Jadi ada Kajari di Kejaksaan Negeri Pandeglangnya. Iya. Jadi itu institusi yang harus saya dekati. Jadi alhamdulillah untuk patroli, untuk penyergapan dan sebagainya didanai sama Gakum. Kemudian penyidikan dibantu oleh teman-teman Polda Banten. Termasuk juga menggunakan teknologi. Jadi pemburu ini sudah profesional. Pasti. Dia menggunakan WhatsApp group dalam berkomunikasi di kampung itu. Dia juga menggunakan Facebook Messenger seperti itu. Dan tertutup. Kita memprofiling para pelaku ini. Ternyata berdasarkan profiling kita, itu pelaku itu di desanya, desa Rancapinang, di situ ada kampung, namanya Kampung Ciakar. Dan ternyata ini dari satu keluarga besar. Dulu bapaknya pernah kita tangkap tahun 1980-an. 80-90. Satu keturunan? Iya. Itu dihukum 5 tahun penjara. Dia juga berburu badak. Nah, jadi ini anak-anaknya dan para keponakannya dan para sepupunya. Meluruskan. Jadi kalau saya lihat, perburuan ini konsepnya itu kepercayaan pemburu ini. Karena maksudnya kepercayaan. Jadi mereka tidak menggunakan sistemnya open, menerima orang untuk melakukan perburuan bersama. Jadi karena terclose, ya. Tertutup. Jadi hanya kayak kalau perusahaan mirip kayak ini perusahaan pribadi lah seperti itu. Jadi trustnya itu hanya dengan yang sedarah. Maka inilah yang harus kita pisahkan dengan kelompok lain. Kenapa kita pisahkan? Karena ketika kita melakukan penangkapan, penyergapan, kalau kita hantam kromo tidak bisa memisahkan itu, kita bisa salah sasaran dan kita salah isu. Orang bisa mengisukan, kita salah tangkap. Kemudian masyarakat desa bisa mengisukan bahwa kita ini bukan pemburu, kok kenapa kami yang ditangkap? Maka setelah kita profiling, maka kita kejarlah bahwa ada satu keluarga besar ini yang ternyata pemburu semua. Sehingga masyarakat yang di kampung Rancapinang pun terpisah. Oh, saya bukan termasuk keluarga ini kok. Aman saya. Jadi ketenangan itulah yang membuat kita berhasil melakukan pengepungan, penangkapan. Kita juga menggunakan Brimob. Kita juga untuk K9 kita menggunakan Mabes Polri. Ya, jadi kita luar biasa lah. Termasuk kita kalau patroli biasa kita menggunakan TNI juga. Jadi kita antara TNI, Polri, K9, Mabes Polri, penyidik, Gakum, semua kita libatkan. Bersatu. Mas Aldi, itu kan tadi ada satu keluarga yang turun-temurun. Betul sekali. Mereka itu apakah hanya berburu badak atau ada kegiatan yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi sebetulnya ini ada satu orang namanya Sunendi. Sunendi inilah yang dia sebagai koordinator pemburu di keluarga itu juga untuk penjualan. Dia mengkoordinir. Termasuk dia itu think tank lah. Dia yang menghubungkan antara pemburu dengan penjual. Jadi dia yang mencari pembeli. Nah, Sunendi inilah yang itu yang dijual itu cula ya? Culanya saja. Jadi cula itu sangat mahal ya. Kalau dilihat di media itu kurang lebih per 1 on itu sekitar 100 juta. Itu di tingkat pemburu. Jadi kalau satu batang cula berapa? Bisa sampai 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi 1 sampai 2 M. Itu di lokal atau pada? Hanya di lokal saja, tingkat Sunendi saja. Sehingga ketika orang itu menjual sampai ke Cina, itu berapa layer, itu bisa miliaran. Betul. Seperti itu. Itu isunya cula badak untuk apa sih? Ini yang tertangkap itu kan saudara Willy dari Surabaya. Dia membawa ke Cina untuk obat. Jadi dalam bentuk bisa jadi bubuk dan sebagainya. Nah, memang di dunia ini ada 2 yang mengumpulkan cula badak. Satu Cina untuk obat, satu itu Vietnam. Kalau Vietnam itu dia bentuknya tetap cula,
Karena itu adalah status sosial di mereka. Apabila kita punya cula badak, itu nilai status sosial kita meningkat. Seperti itu. Baik, jadi artinya tadi bahwa itu kembali tadi saya ingin menanyakan mengenai mata pencarian. Baik. Dari kelompok yang tadi. Ya, kelompok betul yang suka, apakah ada mata bertani, beternak? Ya. Jadi mereka itu sebetulnya memiliki lahan juga di areal garapan kita. Setelah kita identifikasi, maka kita kan bikin surat edaran. Pertama, bagi para pemburu, maka hak kelolanya dicabut. Jadi kita sudah memberitahu desa, kemudian kita sudah membuat kayak polis lain supaya tidak dimanfaatkan lagi. Ini kan sangat fatal. Orang sudah dapat wilayah kelola. Dia bertani di tempat kita, masih berburu juga. Ini yang sangat keterlaluan. Iya, Mas Ardi tadi ya, kepada pemburu dikenakan hukuman 5 tahun kalau nggak salah ya, dulu ya. Ya, dulu 5 tahun. Sekarang berapa tahun sekarang? Jadi Sunendi itu 12 tahun penjara. Dengan denda? Dendanya 100 juta. Dan dibayar tuh denda tuh? Apabila dia tidak sanggup bayar, maka 3 bulan penjara. Ditambah? Tambah. 12 tahun plus tadi? Ya. Nah, kemudian ini kelompok kedua, ini ada 6 orang. Dari 6 orang itu yang Sahru ini 12 tahun penjara, sisanya itu 11 tahun penjara. Dan ini rekor tertinggi hukuman di Indonesia untuk perburuan. Rekor tertinggi? Rekor tertinggi. Kenapa begitu ya? Ya, selama ini kan menggunakan Undang-Undang Nomor 5. Hukuman maksimum 5 tahun penjara. Iya. Nah, ini kita menggunakan undang-undang darurat karena mereka menggunakan senjata. Dan memang ya, para pemburu ini pintar. Dia itu ada trial dan error untuk bikin senjatanya. Oh, dia membuat senjata? Betul. Jadi pertama dia menggunakan senjata yang lumrah digunakan oleh masyarakat, yaitu kurang lebih diameternya 1 cm. Itu bisa kita temukan lubangnya di Samson. Samson itu masih bisa hidup walaupun dia sudah tertembak di bagian kepala. Jadi ketika dia mati itu juga karena ternyata perkelahian. Samson itu jantan. Jantan. Ini kawan-kawan, Samson itu nambah badak gitu. Jantan. Itu tahun 2018 ditemukan mati di wilayah utara, selatan. Kemudian setelah dinekropsi itu ada tulang di sini itu terkena peluru. Ya. Tapi penyebab kematian Samson sendiri bukan karena perburuan itu, tapi karena perkelahian, karena ada beberapa luka dengan jantan yang lainnya. Nah, yang senjata yang kita temukan di dalam kawasan kita itu diameternya sekarang sudah 3 cm. Dengan peluru yang sebesar ini. Kemudian ada mesiu, ada gergaji itu semua. Jadi mereka udah menyiapkan senjata khusus untuk berburu badak. Kemudian juga kita di dalam kamera trap kita menemukan badak itu masih bisa berjalan. Padahal di situ ada lubangnya. Jadi kita ada menemukan indikasi perburuan itu di kamera trap. Jadi maka kita perlu menganalisa ini bagaimana caranya bisa seperti ini. Tadilah kita sudah mulai identifikasi profiling perorangan, desanya, cara mereka masuk, dan itu semua kita dapatkan data itu karena kita juga memiliki tim intelijen yang bekerja sama dengan bermacam-macam mitra. Nah, jadi data kita sangat kuat dan kita sudah bisa profiling orang-orang ini. Jadi artinya setelah kelompok ini anggotanya tertangkap dan dikasih hukuman, maka bagaimana tuh? Mereka merasa insaf, sadar, atau tidak perjanjiannya dengan Taman Nasional? Jadi saya yakinlah mereka sangat menyesal ya. Menyesal sekali. Nah, ternyata setelah kita melakukan penangkapan pemburu badak, kita masih ada kehilangan kamera trap. Setelah pemburu ketangkap itu masih ada kasus? Masih ada kasus kehilangan kamera trap. Dan ternyata setelah kita identifikasi itu para pelakunya adalah pemburu burung. Sambilan itu. Sambilan. Tapi kita tidak tahu pemburu burung ini juga apakah menyimpan senjata atau tidak. Nah, setelah kita melakukan penangkapan pemburu burung kemarin bulan Oktober tahun lalu, alhamdulillah
sekarang tidak pernah ada lagi kamera trap yang hilang, gambar juga tidak ada lagi orang. Kemudian jalur-jalur yang biasa digunakan para pemburu itu sekarang sudah menjadi hutan kembali. Jadi rumput-rumput sudah tinggi, sudah banyak serasa dan sebagainya. Jadi tidak pernah digunakan. Dan para pemburu madu pun sudah tidak ada lagi yang berani masuk. Jadi itu sangat berdampak positif. Sebetulnya Ujung Kulon ini penghasil madu lumayan besar. Kurang lebih 10 ton per tahun. Tapi itu kita legalkan di Pulau Panaitan. Oh, jadi dipindah? Nah, ada kompensasi pindah? Betul. Jadi kita ada 7 kelompok yang sudah kita ber-MOU dengan kita. Dari 7 kelompok itu satu kelompoknya bisa berisi antara 40 orang, 60 orang, 70 orang. Dia diberi surat jalan. Kemudian ketika mengambil juga kita hitung berapa ininya, jumlah madunya. Dan kita menggunakan sistem pemanenan lestari yang sudah teridentifikasi dan sudah terverifikasi oleh Jaringan Madu Hutan Indonesia JMHI. Jadi kualitasnya sudah bagus. Seperti itu. Jadi ada manfaat positif dari madu itu untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi masuk ke dalam Semenanjung. Kurang lebih hampir 500 orang yang memanen madu di Pulau Panaitan. Itu duitnya lumayan itu. Alhamdulillah. Kurang lebih kemarin kita hitung bisa mendapatkan penghasilan bagi masyarakat itu sekitar 800.000 per bulannya selama 7 bulan. Karena pemanenan itu dilakukan selama 7 bulan dalam 1 tahun. Kenapa itu ya? Bertahap dia. Tahap. Jadi kan kita lestari ya, penanaman lestari. Jadi apabila si madu itu seperti ini bentuknya, kita panen itu hanya sepertiga. Yang tidak ada, yang ada anaknya, yang belum tuntas tidak kita ambil. Jadi bisa panen berikutnya. Iya. Jadi artinya ada pengalihan sosial ekonomi ya, supaya memperkuat kapasitas masyarakat. Betul sekali. Dari segi sosial dan ekonomi. Betul sekali. Lalu Ujung Kulon itu kan luar biasa ya, potensinya. Betul sekali. Marine Parks, Pulau Pucang, ya, betul gimana anunya ya? Ada nggak dampak positifnya dari itu ya? Ya, jadi sekarang itu untuk Pulau Pucang itu dalam setiap weekend itu lebih dari 100 orang. Itu rata-rata menggunakan open trip dan sebagainya. Nah, saat ini saya sudah membangun namanya Bintang Kulon. Bintang Kulon itu adalah aplikasi booking online Taman Nasional Ujung Kulon. Di mana itu? Ada di website kita. Anunya lokasinya di mana? Jadi ini lumayan menarik karena aplikasi kita itu bukan satu destinasi, tapi multi destinasi. Jadi dari mulai wisata ziarah ke yang tadi Sanghyang Sirah, kemudian Pulau Pucang, Pulau Handelem, bisa juga ke Panaitan, bisa juga ke tempat-tempat lain yang sudah ada destinasinya. Sehingga tidak ada kebocoran dana, kemudian masyarakat bisa masuk dengan mudah. Yang penting identitasnya ketahuan. Terkontrol, jadi ada kontrol di situ. Ada saluran untuk ekonomi sosial, bukan nggak boleh saja. Dan kedepannya ini juga kita akan kerjasamakan dengan masyarakat yang memiliki rumah yang bisa disewakan nanti. Kita akan training mereka menjadi homestay yang memiliki standar khusus sehingga orang bisa tinggal di situ. Jadi nanti salah satu, misalnya dia punya 3 kamar, 2 kamar nanti bisa disewakan. Dan seperti itu masyarakat di sekitar Taman Nasional juga bisa meningkatkan pendapatannya. Seperti itu. Baik, jadi ini kawan-kawan satu contoh dari manajemen kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional ya. Dengan berbagai tekanan, pressure, macam-macam tadi, karena mengamankan spesies tentunya, itu kalau bahasa Jawanya, Pak Ardi ini mobat mabit, ke kiri, ke kanan, tenggelam, menyelam, macam-macam. Nah, akhirnya alhamdulillah bahwa semua persoalan bisa diatasi. Sekarang sudah stabil, sudah katakanlah masuk dalam situasi ya flat gitu ya, aman kan gitu kan. Tapi tentunya aman juga harus waspada tentunya kan gitu kan. Dan artinya bahwa kondisi ini setelah aman ini, apa yang dilakukan Mas Ardi? Baik, ini suatu menurut saya titik tolak kita. Kalau kita mau berhasil, pertama
pengamanan dulu. Yang kedua, intervensi dengan breeding sistematis itu. Oke, baik. Kawan-kawan, jadi ini saran Mas Adi terhadap kawan-kawan yang terus terang aja di luar itu, ujung kulon ini nggak mampu, ujung kulon badaknya tertekan, ujung kulon ini apa itu nasional itu internasional. Gimana ngomong sama mereka ini? Baik, jadi ujung kulon itu banyak istilah tantangannya. Pertama, kepunahan itu bisa terjadi apabila dari sisi perlindungannya tidak baik, tidak mantap. Yang kedua dari habitat. Dari habitat itu kita ada invasif spesiesnya. Dari 35.000 hektar hanya 35%. Semuanya lengkap. Ya, ini yang harus kita inikan. Yang ketiga itu sebetulnya ada yang namanya megatrust. Megatrust ini emang ancaman itu ya, ancaman. Gelombang. Karena kita ada Krakatau, ada juga Ring of Fire. Tapi ternyata hasil untuk mengantisipasi itu adalah second habitat. Cuma second habitat saat ini tidak masuk akal lagi. Karena tidak ada tempat lagi yang aman selain ujung kulon. Maka satu-satunya adaptasinya untuk masalah ini adalah peralatan deteksi dini. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BMKG. Mereka sudah memasang alat deteksi dini untuk tsunami di dalam kawasan. Dalam kawasan itu dipasang dari mulai Pulau Pucang, Pulau Panaitan, kemudian juga di Taman Jaya. Jadi di situ sudah ada pendeteksi tsunami. Nah seperti itu, begitu ada tsunami kita harus sudah bersiap untuk mengamankan kawasan kita, termasuk juga saya nggak tahu ya, badak ini pasti memiliki daya adaptasi yang tinggi. Contoh tsunami 2017, 2018 yang mungkin sangat terkenal lah, ada band Seventeen yang meninggal. Itu badak tidak ada satupun yang meninggal, mati. Jadi dia beradaptasi naik ke atas. Nah, justru petugas kita 2 orang meninggal. Nah, itu dia. Nah, kita adaptasi dari masalah megatrust tadi adalah peralatan. Dan kita harus bisa memiliki namanya strategi mitigasinya. Yang terakhir itu masalah penyakit. Masalah penyakit ini masih juga menghantui badak Jawa. Tahun 80 pernah terjadi antrak. Kurang lebih ada beberapa badak yang mati, termasuk juga ternak-ternak. Maka kita adaptasinya adalah bagaimana ternak di sekitar Taman Nasional itu kondisinya sehat. Ternaknya apa maksudnya? Ada di sini ternak yang biasa dekat dengan kita itu adalah kerbau. Jadi kita sudah menyiapkan di sini dibantu oleh mitra kita dari Alert dan juga dari beberapa mitra yang lain agar memastikan bahwa kondisi ternak di sekitar Taman Nasional itu sehat. Sehingga tidak menjadi inang ataupun vektor untuk menuju ke badak. Seperti itu. Nah, maka kita perlu dukungan dari seluruh stakeholders, baik itu netizen, para peneliti, para akademisi, untuk mendukung kita dalam program-program yang akan kita lakukan. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan justru menjadi kontraproduktif karena ditentang dari sisi netizen. Maka yang perlu saya lakukan saat ini adalah komunikasi yang baik dengan publik, menjelaskan satu-satu dengan bertahap, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tahu-tahu ujuk-ujuk begini. Tapi kita sudah melakukan, dan saat ini media sosial kita sangat informatif. Jadi detail-detailnya sudah tersampaikan. Nah, kita perlu dukungan. Dukungan ini bukan hanya dukungan dari sisi komen dari netizen, dukungan yang lainnya juga bisa disalurkan dengan bermacam-macam mitra. Kita juga membuka peluang untuk voluntary membantu kita seperti itu. Tadi Mas Adi belum menyebut soal pendanaan. Siap sekali. Gimana ini? Artinya begini kalau saya. Kita harus mengerem, harus menghemat, kan itu kan tentunya APBN seret, APBD apalagi, lalu kemudian juga harus tugasnya berat banget. Tadi ini gimana mengakali situasi itu? Jadi kita ada beberapa mitra.
Kita ada mitra sekarang, ada Yabi, Oke. ada Alert, dan sekarang mau masuk lagi juga WWF. Iya. Kita juga mendapat dukungan dari bermacam-macam peluang lagi dari mitra yang lain. Jadi alhamdulillah kemarin juga ada yang datang untuk membantu kita. Ada juga individu-individu baik itu dari beberapa negara membantu kita. Tapi itu tidak bisa disalurkan melalui Taman Nasional langsung. Hanya bisa dilakukan melalui mitra. Jadi kita alhamdulillah banyak sokongan. Dan kita juga ternyata dibantu juga oleh Volu. Volu ini akan membantu kita untuk patroli selama 2 tahun. Kemudian ini manfaat baik dari Volu yang berdampak positif buat kita, termasuk untuk breeding sistematis tadi. Ya, jadi ujungnya apa rencana besar dari Bung Andri, Bung Ardi tentang ini? Jadi begini. Yang satu persoalan yang paling krusial saat ini adalah memperbaiki DNA. Memperbaiki DNA. Betul. Individu badak. Ya. Jadi kita breeding sistematis. Dari hasil breeding sistematis ini kita akan reintroduksi kembali ke alam. Dengan seperti itu terjadi perkawinan di alam, menimbulkan badak-badak yang lebih sehat lagi DNA-nya. Itu satu cara untuk pemurnian. Betul. Saya kira. Dan itu sudah punya rencana yang baik ya. Betul sekali. Nah, ending terakhirnya ya. Mungkin kita bisa lihat di Cina, yang disebut dengan panda policy, di mana Cina melakukan breeding intensif untuk pandanya, kemudian dia sewakan beberapa negara untuk memperbaiki hubungan diplomatis dan sebagainya, tapi mereka harus bayar. Dan ini peluang kita untuk mendapatkan pendanaan yang sustainable. Untuk badak maksudnya? Untuk badak. Meniru panda. Betul sekali. Jadi, apabila posisi kita sudah stabil. DNA kita sudah bagus, kita bisa melakukan itu. Sehingga kita tidak tergantung lagi dengan pendanaan dari negara atau dari mitra. Atau sumbangan. Nah, ini kita harus kreatif. Bahwa negara atau Taman Nasional perlu terobosan untuk pendanaan penyelamatan badak ini. Dan masalahnya saat ini adalah aturan belum sampai ke sana. Maka ini perjalanan panjang, sangat panjang untuk merubah peraturan dari sisi keuangan dan pendanaan. Baik kawan-kawan, tentunya persoalan mengenai bagaimana penghimpunan dana seperti yang halnya dilakukan oleh Panda dari China dan ternyata berhasil, dan Panda juga lestari di alam. Tentunya saat ini masih dalam penggodokan. Jangkanya masih lama, tentunya masih ada pro dan kontra yang kita terbuka untuk diskusi. Tapi hal yang baik saya kira sudah dilontarkan oleh seorang kepala Taman Nasional. Begitu cintanya sama badak, sehingga badak seperti Panda nantinya. Kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Bung Ardi atas segala dedikasinya. Mudah-mudahan terus berjaya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam konservasi. Alhamdulillah.